Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam segala kebaikan Tuhan. Di dalam program Sarapan Sorgawi, kita selalu belajar bagaimana kasih Tuhan boleh mendidik kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang cerah, untuk pagi yang luar biasa. Kami boleh menikmatinya oleh karena segala kebaikan Tuhan. Bapa, pagi ini kami ingin sekali terus diajar, dibimbing, dididik oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh makin mengerti apa arti kehidupan kami, supaya kami boleh makin mengenal akan kebenaran Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran itu. Mari ya Tuhan, kenyangkan hidup kami masing-masing, kenyangkan rohani kami, puaskan dahaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita sudah 1 tahun lebih ya menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Saya berharap firman Tuhan setiap pagi ini ya, dari Senin sampai Jumat, kecuali kalau ada hari libur ya, tanggal merah, sarapan sorgawi tidak hadir. Begitu karena ini bagian dari program saat teduh untuk setiap anak siswa SKBB secara khususnya ya. Kalau mereka sekolah tatap muka disampaikan setiap pagi begitu ya. Nanti kalau tatap muka sudah berlangsung lagi, saya tidak tahu bagaimana nanti Tuhan boleh memberikan firman Tuhan ini. Apakah di kelas lagi masing-masing, lalu tidak akan hadir lagi di YouTube. Tetapi selama masih hadir di YouTube, saya berharap firman Tuhan ini boleh dibagikan kepada siapa saja ya. Anak-anak boleh bagikan kepada teman-temanmu yang mungkin sekolah di sekolah lain, boleh dibagikan kepada sanak familimu, kenalan-kenalanmu yang mungkin tinggal di kota lain, di negara lain. It's okay, nggak apa-apa. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan menjadi berkat untuk siapapun ya. Mari, saya tidak ingin menjadi seorang YouTuber ya, yang mengejar-ngejar jempol begitu ya. Tetapi saya ingin sekali firman Tuhan ini, saya percaya ini menjadi kerinduan Tuhan, boleh disampaikan kepada siapa saja ya. Program khusus saat teduh mungkin secara sederhana disampaikan. Mari kita masih tetap di dalam Lukas pasal 15, di dalam tema yang sama, di dalam tema yaitu satu keluarga. Kalau kemarin tentang 2 orang anak, pagi ini firman Tuhan berjudul anak bungsu. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang kedua. Lukas pasal 15 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Oke. Bukan ayat yang kedua ya, maaf. Ayat yang ke-12, maaf. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita sudah belajar kemarin bahwa harta dibagi untuk anak sulung dan anak bungsu. Ya, kita sebagai Israel rohani, kita juga mendapat bagian yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Israel secara jasmani. Mari kita baca ayat selanjutnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, anak bungsu ini setelah mendapat bagiannya, harta warisan dari bapaknya, dia pergi ke negeri lain, dia hidup berfoya-foya dengan segala warisan yang yang bapaknya berikan. Ya. Jadi anak bungsu ini jual semua harta bendanya, warisan dari bapaknya, lalu dia hidup di negeri lain untuk berfoya-foya, menikmati segala kekayaan yang bapaknya berikan dengan berfoya-foya. Kalau kata berfoya-foya itu mempunyai arti, mempunyai makna hidup senang, hidup sukacita, hidup gembira dengan cara yang salah. Ya, hidup berfoya-foya dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah, saya mau katakan. Ya. Menikmati berkat-berkat Tuhan dengan cara yang salah itu adalah hidup berfoya-foya. Apa sih berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang paling utama adalah, kan ada nyanyian yang berdasarkan ayat, ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, ya. Selalu baru setiap pagi. Ya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, katanya. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Setiap hari itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bernafas, kita masih bisa menikmati hari-hari hidup ini. Seorang yang buta mungkin tidak bisa melihat indahnya bunga-bunga, hijaunya pohon-pohon. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa menikmati hidup ini. Bisa bernafas, ya. Bisa ada, masih ada di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Meskipun sulit, itu pun ada berkat Tuhan. Diberikan kemampuan untuk menikmati makanan, masih bisa minum, masih bisa mempunyai orang tua. Ingat baik-baik anak-anak, jangan mengukur kegembiraan dalam hidupmu apabila kamu punya makanan yang sesuai seleramu. Kamu bisa dibelikan HP, handphone untuk main game, ya. Baru kamu bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Saya mau katakan itu salah besar. Bersyukur kalau kamu masih mempunyai orang tua. Saya di usia yang ke-62, ya. Kalau saya ingat papa dan mami saya kalau boleh saya masih bisa, masih kepengen papa mami saya masih hidup. Ya, meskipun saya sudah tua, tetapi apabila masih ada orang tua, itu bersyukur sekali. Jadi hargai pemberian Tuhan, jangan hidup berfoya-foya. Hargai berkat Tuhan. Mengucap syukur bagaimana? Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mengucapkan terima kasih kepada papa mamamu. Bukan hanya karena diberikan hadiah waktu ulang tahun. Setiap pagi bangun tidur pagi, terima kasih Tuhan, mengucap syukur lewat doamu. Terima kasih juga papa mama, terima kasih masih ada buat saya. Yuk, nih
Yang sekarang papa mamanya ada di sampingnya bilang, terima kasih ya ma, terima kasih pak. Kamu masih ada, kalian masih ada untuk saya. Papa bekerja meskipun sulit. Bekerja untuk kamu. Begitu juga mama. Meskipun lelah, masih bekerja untuk kamu. Atau mungkin ada yang bilang, papa saya gak kerja, di rumah aja. Saya mau katakan bukan berarti engkau tidak perlu bersyukur, berterima kasih ketika mungkin orang tuamu menganggur. Terima kasih karena mereka masih hadir di dalam hidup kamu. Ingat baik-baik. Dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, meskipun hidupmu sederhana, meskipun kamu bilang kamu hidup miskin, tetap nikmati hidupmu dengan benar, jangan berfoya-foya. Ya. Saya akan bacakan lagi ayat selanjutnya dengan secara sepintas ya. Dengan cepat. Ayat yang ke-14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ya, lihat, hidup berfoya-foya tidak akan selama-lamanya. Akan sampai pada satu titik di mana engkau menghadapi dirimu sangat melarat. Artinya apa? Ketika engkau hidup tidak taat kepada nasihat orang tuamu, engkau malas belajar, satu saat engkau akan menyadari ternyata engkau tidak dapat naik kelas. Engkau tidak dapat lagi mundur, mulai lagi dari awal. Tidak. Tetapi engkau harus tetap melanjutkan hari-harimu berjalan. Engkau tidak naik kelas, engkau tidak dapat berubah untuk menjadi naik kelas saat itu. Tetapi engkau harus mengulang lagi dari awal. Engkau perbaiki hidupmu, engkau perbaiki belajarmu. Taat kepada orang tua, lakukan tugas-tugas yang gurumu berikan. Baru kamu bisa naik kelas. Seperti itu. Pasti ada satu saat di mana engkau baru menyadari betapa hidupmu melarat. Nah, kata melarat di sini bukan hanya artinya tidak punya uang. Artinya engkau sangat begitu miskin, engkau tidak memiliki waktu-waktu yang baik lagi di dalam hidup. Ya. Kemudian dia pengen makan, dia lapar, tapi sampai makanan babi juga apa yang gak layak. Kalau kamu hidup berfoya-foya, hidup di dalam ketidaktaatan, ya, bukan kamu, saya dan juga, maka setiap kita pasti akan menikmati apa yang tidak baik. Apa yang tidak baik akan dinikmati oleh orang yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan dan kepada juga nasihat yang baik, nasihat orang tuamu, nasihat gurumu. Mari kita boleh menjadi anak bungsu secara rohani, ya. Tetapi kita tidak menjadi anak bungsu yang seperti ini, yang hidupnya berfoya-foya, tidak menikmati, mengisi waktu-waktu yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk hal-hal yang benar. Jangan hidup berfoya-foya. Hiduplah dengan benar. Pergunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang berkenan. Supaya apa? Supaya kita setiap hari dalam hidup kita menikmati berkat Tuhan. Kita baca lagi yuk sedikit. Ya. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-17, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, ketika dia sudah kelaparan, dia baru menyadari kalau orang upahan bapaknya, katanya,
ya. Jadi itu para pembantu di rumahnya begitu, makanannya aja berlimpah. Ya. Dia di sini mati kelaparan. Orang upahannya katanya makanannya berlimpah. Tetapi dia sebagai anak mati kelaparan. Karena hidup berfoya-foya, bukan karena bapaknya tidak mengasihi. Bukan seringkali kita berpikir, Tuhan kok enggak jawab doa saya? Kenapa Tuhan biarkan saya tidak naik kelas? Kenapa begini, kenapa begitu? Coba periksa dulu kamu hidup berfoya-foya atau tidak. Karena kalau hidup berfoya-foya pasti akan mengalami masa melarat. Engkau akan hidup kekurangan. Ya. Di sini bukan berarti hanya bicara hal uang. Kalau engkau tidak mau makanan yang sehat, yang diatur, yang disediakan, diatur oleh orang tuamu, engkau hanya mau makan sesuai dengan seleramu saja yang tidak sehat, lalu tiba-tiba engkau menjadi seorang anak yang sakit-sakitan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang tuamu. Ya. Mari anak-anakku, jangan hidup berfoya-foya. Karena kalau kita dekat-dekat ya kepada Bapa di sorga, kita taat kepada orang tua, kita hidup benar, kita akan menikmati berkat Tuhan. Kan firman Tuhan juga bilang begitu. Hormatilah ayah ibumu, maka engkau akan panjang umur dan hidup berbahagia. Panjang umur di sini berarti apa? Berarti sehat, ya. Diberkati Tuhan, mendapat keselamatan hidup kekal, dan hidup kita juga berbahagia di dunia, bukan hidup yang penuh dengan kepahitan. Kemudian katanya lagi ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Mari, waktunya belum terlambat untuk menyesal dan bertobat. Perbaiki cara hidupmu. Kalau engkau hidup berfoya-foya, hidup bermalas-malasan, tidak mau kerja, tidak mau belajar, hanya ingin main-main saja, makan tidur, begitu, hidup semaunya, bertobat. Ya, seperti anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit, bangun ya dari kemalasanmu, bangun dari kekurang ajaranmu, bangun, pergi kepada Bapa, datang kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf kepada orang tuamu dan berubah. Kalau kata bangkit dan pergi artinya nggak diem di situ. Dia nggak diem lagi di kandang babi itu, tapi dia kembali mencari, pulang ke rumah cari bapaknya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi dan setiap yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, mari kita bertobat dari hidup yang berfoya-foya. Menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Menghabiskan waktu hidup yang Tuhan berikan untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Hanya nonton drama Korea terus. Saya nggak benci dengan orang Korea. Saya pernah pergi ke Korea, makanannya enak, ya. Di sana juga, wow, tapi tetap paling enak negara sendiri. NKRI harga mati. Anak-anakku, yuk kita mau bertobat dari kehidupan yang berfoya-foya. Kita mau menggunakan waktu yang ada dengan baik, bukan hidup semau-maunya. Jangan hanya main games. Jangan hanya mau nonton televisi. Jangan hanya pikirannya makan. Jangan hanya pikirannya malas-malasan. Pergunakan sebagai seorang pelajar. Pergunakan waktumu dengan baik. Belajar dengan baik. Sebagai seorang anak. Pergunakan waktumu hidup bersama dengan orang tuamu. Kasihi mereka, hormati mereka. Hidup berbakti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau memberikan kami keluarga, ada orang tua, ada saudara. Dan jangan biarkan kami tinggalkan semua itu untuk hidup berfoya-foya. Menggunakan waktu yang ada dengan tidak benar.
Kami lebih suka ngelayap keluar dari rumah. Kami tidak suka diam-diam di rumah bersama orang tua kami, dengan sanak keluarga kami, dengan adik ataupun kakak kami. Kami lebih suka bertengkar dengan mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kami tidak mau hidup berfoya-foya. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau menggunakan waktu yang ada dengan benar. Dan kami mau hidup di dalam keluarga yang Tuhan berikan kepada kami dengan rukun, dengan damai sejahtera. Kami mau belajar sebagai seorang pelajar. Kami mau menikmati hari-hari pendidikan kami, hari-hari sekolah kami, meskipun secara online. Kami mau menikmatinya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong agar kami menikmatinya dengan benar. Menggunakannya dengan benar. Tidak untuk berfoya-foya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, nikmati hidup ini dengan benar. Jangan hidup berfoya-foya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Kamis.